Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang industri kaca. Industri kaca di Indonesia sendiri dibangun pada awal tahun 1970-an dan merupakan industri kaca yang menghasilkan produk setengah jadi. Pada tahun 1980, industri ini mulai menjalankan proses produksi. Namun, industri kaca terus-menerus mengalami jumlah yang signifikan. Sebagian besar produk merupakan industri hilir yang menghasilkan produk siap jadi. Hasil produk yang dari pengolahan kaca meliputi kaca cermin, kaca lembaran, serat kaca, kaca untuk pengaman, dan berbagai produk lainnya. Kita ketahui bahwa kaca merupakan bahan yang memiliki sifat fisik yang tembus pandang cahaya dan memiliki daya guna yang baik walaupun sudah menjadi limbah. Kaca memiliki kekhasan sendiri dibandingkan produk keramik lainnya, dikarenakan pada silika yang digunakan dan pada proses pembentukannya yang unik. Massa jenis kaca dalam bentuk kristal lebih besar daripada massa jenis kaca oksida. Massa jenis kaca bergantung pada bahan pembentukannya dan komposisi dari kaca tersebut. Selanjutnya adalah komposisi bahan baku bahan utama. Yang pertama, pasir. Pasir yang digunakan adalah pasir kursa, karena pasir kursa yang digunakan memiliki kemurnian dan kandungan besi yang tidak lebih dari 0,015% dalam pembuatan kaca optik atau 0,45% untuk barang gelas. Komposisi yang terkandung dalam pasir digunakan turut menentukan atau memberikan efek terhadap produk kaca yang dihasilkan. Yang kedua ada soda. Soda memiliki sifat fisik yang spesifik seperti garam. Penggunaan bahan ini berfungsi untuk mengurangi titik lebur kaca, mempercepat pembakaran, mempermudah membersihkan gelembung, dan mengoksida besi. Selanjutnya adalah feldspar. Ini merupakan salah satu bahan dasar pembuatan kaca dan juga merupakan sumber dari Na2O. Alumina yang terkandung di dalamnya dapat memperlambat devitrifikasi dan menurunkan titik didih dari kaca. Selanjutnya komposisi bahan baku bahan tambahan. Yang pertama adalah boraks. Boraks merupakan bahan tambahan yang dilakukan dengan menambahkan boron oksida dan Na2O kepada kaca. Yang kedua adalah kerak garam. Kerak garam sebagai bahan tambahan pada pengolahan kaca digunakan untuk membersihkan buih pada tanur tangka. Selanjutnya adalah kulet. Kulet untuk mengurangi penggunaan bahan utama dan biaya produksi, memperkecil titik didih dalam pembuatan kaca, dan menghemat penggunaan bahan bakar. Selanjutnya adalah ketidakdapatan bahan baku. Untuk pengolahan silika, jika ukurannya besar, maka untuk mendapatkan silika yang sesuai standar tersebut, maka harus diayak dan diolah untuk mendapatkan partikel yang lebih halus yang selanjutnya digunakan dalam proses pembuatannya. Selanjutnya adalah proses pembuatan bahan baku menjadi produk. Yang pertama, proses pencampuran bahan baku. Pada proses pembuatan kaca dilakukan dengan beberapa tahap. Pencampuran yang pertama, pencampuran bahan menjadi mixed batch, dan yang kedua, pencampuran mixed batch dengan kulet. Selanjutnya adalah proses peleburan atau melting. Pada proses ini terjadi perubahan wujud dari padat menjadi cair dan ada beberapa zat yang berubah dari wujud padat menjadi gas atau cair menjadi gas. Pada proses ini terjadi proses endotermik atau membutuhkan panas.
karena pada proses melting diperlukan sejumlah panas atau energi untuk melebur batch dan cutter tersebut, di mana energi ini berasal dari pembakaran natural oleh molten glass. Pada proses ini ada dua proses, yaitu tanur periuk, di mana berfungsi untuk membuat kaca optik, dan kaca seni melalui proses cetakan. Periuk tersebut terbuat dari suatu cawan dari platina dan lempung pilihan. Yang kedua, tanur tangki. Pada tanur ini, kaca akan mengisi dasar tanur dan membentuk kolam. Sama seperti tanur periuk, dinding tanur dapat mengalami korosi karena terkena panas. Kualitas kaca dan umur tangki bergantung pada kualitas blok konstruksi yang digunakan. Selanjutnya adalah proses pembentukan kaca atau drawing. Proses percetakan yaitu proses menciptakan molten glass menjadi lembaran kaca dari melting. Pada proses ini kaca ketebalan kaca serta lebar kaca dapat diukur sesuai kebutuhan. Secara alami, jika molten glass dimasukkan ke permukaan yang rata, maka secara otomatis dia akan menjadi molten glass yang elastik, yang membuat kaca mudah dibentuk dan dapat ditarik. Selanjutnya adalah proses pemotongan dan pengepakan. Proses pemotongan ini terdiri dari dua teknik pemotongan, yaitu pemotongan langsung. Pada proses pemotongan ini, kaca dipotong dan dilakukan secara langsung saat lembaran-lembaran kaca tersebut berjalan. Yang kedua, pemotongan secara tidak langsung. Pada pemotongan ini, kaca-kaca tersebut dipotong menjadi kaca-kaca kecil yang tidak dapat dipotong secara langsung. Yang kelima adalah proses packing, yaitu proses ini dilakukan dengan dua cara. Packing yaitu pengemasan dengan menggunakan box atau peti. Hasil produk kemas ini akan diantarkan ke luar pulau maupun untuk ekspor keluar. Yang kedua adalah unpacking, yaitu pengemasan atau pengepakan dilakukan menggunakan palet saja tanpa menggunakan peti. Pengolahan limbah kaca. Pengolahan limbah kaca dalam industri dilakukan agar lingkungan sekitar tidak tercemar oleh limbah. Limbah merupakan zat hasil buangan dari suatu proses produksi atau industri. Float glass merupakan salah satu kaca lembaran yang dibuat menggunakan proses peleburan dan pengembangan yang digunakan dalam kegiatan bangunan dan bahan baku produk turunan. Limbah kaca memiliki potensi untuk kembali menjadi produk karena limbah kaca yang telah dipecah memiliki sifat yang sama dengan kaca yang baru, yaitu bening, tembus cahaya, tahan terhadap reaksi kimia, dan memiliki titik leleh terhadap panas yang tinggi. Tidak heran, banyak orang yang mengelola limbah kaca menjadi produk kaca yang lebih bermanfaat. Pemanfaatan limbah kaca di Indonesia belum maksimal dilakukan, karena selama ini limbah kaca hanya digunakan sebagai bahan baku kerajinan tangan saja tanpa diolah menjadi produk lainnya. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.